Halo, selamat pagi semuanya anak-anak ibu yang kelas 9. Apa kabarnya hari ini nak? Ibu berharap semuanya sehat. Ibu berharap semuanya baik-baik saja ya. Oke, sesuai dengan jadwal kita hari ini, roster yang sudah kamu dapat dari sekolah, bahwa hari ini kamu belajar fisika sama ibu ya nak. Jadi ini pertemuan pertama kita untuk tahun ajaran baru 2021-2022. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ibu mau kasih tahu dulu bagaimana peraturan untuk belajar fisika selama 1 tahun ke depan ya nak. Oke, karena kamu sudah kelas 9, itu kan beda sama yang kelas 8, kelas 7 yang kemarin ya nak. Oke, nah saat ini kamu itu adalah tingkat yang paling tinggi di SMP, kelas 9. Jadi, ibu berharap kamu di sini kelas 9 kan sudah sebagai kakak atau abang untuk adik-adik kelas kamu. Jadi, ibu minta sifat yang seperti kekanak-kanakan di kelas 8, kelas 7 jangan lagi ya nak. Kamu harus sudah semakin dewasa dan yang paling penting kamu harus semakin bertanggung jawab terhadap setiap tugas-tugas kamu selama di kelas 9. Karena kamu sudah dengar sendiri kemarin yang waktu kita Zoom sama kepala sekolah, sama Bapak Kepala Sekolah, bahwa nilai kelulusan kamu yang menentukan adalah kamu sendiri, bukan Bapak Ibu gurunya. Nah, jadi Ibu minta bagaimana supaya nilai kamu bagus nanti di ijazah. Nah, ingat ya, ijazah itu hanya sekali seumur hidup kamu bawa. Jadi usahakanlah nilainya bagus. Nah, jadi gimana supaya nilainya bagus? Nah, belajarlah yang baik. Ingat tanggung jawabmu, tugas-tugasmu, oke, ujian-ujianmu, itu kamu berikan yang terbaik ya nak. Nah, jadi untuk pelajaran fisika 1 tahun ke depan, ibu minta kamu yang pertama, buku catatan dan buku latihan jangan digabung. Oke, jadi kalau catatan aja, buku latihan aja. Kenapa? Karena nanti akan ada waktunya kamu disuruh ke sekolah untuk mengumpulkan tugas-tugas selama kita daring ini. Jadi jangan tercampur nak, dikumpul catatan, dikumpul lagi tugas, jangan ya nak. Jadi khusus buat catatan pisahkan dengan latihan. Jadi kalau disuruh nanti ke sekolah, kumpulkan latihan, latihan aja yang kamu kumpul. Oke, yang kedua, setiap tugas-tugas yang ada di GC maupun tugas yang ada akan saya waktu kita Zoom, yang saya bilang nanti di Zoom, kamu juga harus kerjakan ya nak. Oke, usahakan selama kelas 9 tugas tidak ada yang bolong satupun. Jadi setiap ada tugas itu harus kamu kumpul sama ibu. Oke ya. Oke, itu ya nak. Terus yang selanjutnya di setiap Zoom, di setiap Zoom yang akan saya lakukan, itu rosternya akan saya ambil, absennya akan saya ambil. Jadi setiap anak ibu di saat sudah membaca ada Zoom untuk fisika, saya minta semuanya hadir. Ingat ya nak, Bapak Kepala Sekolah mengatakan kamu itu wajib ikut Zoom jika gurunya melakukan Zoom. Jadi kata wajib ini ingat nak. Jadi di saat kamu tidak Zoom sekali saja, berarti nilai kamu sudah ada minus, ada berkurang ya. Jadi usahakan nak ya. Oke, itu saja untuk fisika. Saya minta semuanya mengikuti peraturan yang saya buat ya nak, supaya nilaimu bagus. Oke, itu aja untuk pendahuluan hari ini, perkenalan untuk pertama kali di tahun ajaran baru ya nak. Oke, berarti kita masuk ke materi kita hari ini ya. Untuk materi kelas 9 yang pertama kali untuk fisika itu adalah listrik statis. Jadi listrik itu nanti nak dibagi dua, ada statis dan ada dinamis. Apa itu statis? Kalau statis itu dia diam. Oke, kalau dinamis itu dia bergerak. Jadi listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir. Oke, perhatikan ya, di situ PowerPoint-nya sudah saya buat. Oke, apa itu listrik yang tidak mengalir, Bu? Oke, listrik yang tidak mengalir itu nak, berarti dia ada, bendanya diam, tapi di dalamnya ada mengandung listrik. Oke, contoh sehari-hari yang bisa kita lihat itu adalah waktu kamu SD, mungkin kamu disuruh guru IPA-nya atau guru sainsnya ambil roll plastik, gosok-gosok ke rambut. Terus ada kertas kecil di meja disediakan. Coba setelah digosok-gosok rollnya, coba langsung dekatkan ke kertas yang kecil-kecil tadi. Maka kertas itu akan menempel di penggaris. Oke. Kenapa bisa menempel, Bu? Inilah yang mau kita pelajari, apa itu listrik statis.
Oke, di sini juga gambarnya sudah saya buat ya nak. Mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil? Maka untuk dapat menjawab pertanyaan itu, maka perlu kita pahami itu tentang atom. Atom kita sudah pelajari di kelas 7 dan kelas 8 ya. Jadi ibu rasa untuk atom tidak perlu lagi saya jelaskan ya nak, karena kelas 7 kelas 8 kita sudah belajar tentang atom. Oke, kita lanjut. Ini kita baca sekilas tentang atom ya nak. Oke, atom itu adalah bagian yang terkecil dari suatu partikel yang tidak dapat lagi dibagi-bagi menjadi lebih kecil lagi. Itu ya. Itulah pengertian atom. Kalau lupa apa pengertian atom, baca lagi bukunya ya nak. Oke, atom itu nak penyusunnya itu ada 3. Yang pertama itu ada bermuatan positif yang dinamakan dengan proton. Yang kedua dia ada yang netral. Netral itu dia positif dan negatifnya itu seimbang. Oke. Namanya neutron, yaitu tidak bermuatan karena dia seimbang ya nak. Dan yang ketiga dia ada elektron. Elektron itu adalah bermuatan negatif. Itulah sekilas tentang atom ya nak. Maka untuk susunan partikel zat, ini ya, perhatikan di situ ada partikel saya buat. Oke. Itu dia penuh dia nak, bulat-bulat birunya itu penuh. Berarti itu adalah suatu partikel zat padat ya. Zat padat dia kan teratur. Pada zat padat nak, partikel zat padat itu disusun tadi menjadi disusun 3 buah muatan. Neutron netral, proton positif, elektron negatif. Oke, ingat yang mengisi inti atom, di dalam inti atom itu hanya ada proton dan neutron. Jadi elektron di mana Bu? Elektron itu letaknya di garis edar, di kulit ya, di kulitnya itu. Itulah yang berputar bergerak ya. Oke. Terus kita lanjut ya nak. Maaf ada salah teknis ya. Terus kita lanjut. Teori atom. Atom terdiri dari partikel antara lain tadi udah ya, proton, elektron, neutron. Oke, proton dan neutron itu berada di dalam inti atom ya. Dan elektron itu berada di kulitnya dan dialah yang mengelilingi. Oke, elektronlah yang bergerak berkeliling. Jadi elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dan dari inti energi elektronnya semakin kecil. Ya pastilah ya nak. Oke, makin jauh dia bergerak maka elektronnya semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Namanya netral berarti jumlah elektron dengan protonnya, jumlah positif dan negatifnya sama, seimbang. Oke, terus atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Betul ya nak, dia positif ya karena kekurangan elektron. Elektron kan negatif. Jadi dia kekurangan elektron maka dia menjadi positif. Oke, sebaliknya dengan atom bermuatan negatif dia karena kelebihan elektron. Elektron kan negatif. Jadi karena dia berlebihan dia elektronnya maka dia menjadi bermuatan negatif. Kita lanjut ya. Inilah dia gambar model atom ya nak. Ini atom hidrogen. Contoh-contoh. Oke, berikut adalah contoh-contoh model atom yang kamu pelajari. Oke, ini adalah model atom hidrogen ya nak. Inilah hidrogen model atomnya. Oke, ini nanti bisa kamu lihat lebih jelas lagi di PowerPoint ya nak. Ini dia contoh yang kedua, saya perlihatkan atom helium dan atom litium. Dibaca ya nak, dibaca di situ nanti pemberitahuannya ya, penjelasannya. Oke. Terus muatan listrik pada atom. Tadi ya sudah ya nak. Ini pelajaran di kelas 7. Oke, pelajaran kelas 7 ya nak. Nih ya, ini contoh yang bisa saya buat. Natrium kehilangan elektron, kenapa? Oke, klor menerima elektron, kenapa? Ini dibaca baik-baik ya nak. Ini kita mengulang aja di pelajaran kelas 7 dan kelas 8-nya ya nak, mengulang. Jadi jangan terlalu jangan terlalu tegang kali. Kita hanya mengulang. Oke, namanya masih pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu jangan terlalu stres sekali ya. Ibu ini hanya mengulang dulu supaya ini kita, apa yang kita ingat di dalam kepala kita itu bisa terbuka lagi, terpancing. Ya nak? Oke, kita lanjut. Maka apa kesimpulan hari ini? Yang pertama, sebuah atom dikatakan netral jika proton dan elektronnya jumlahnya sama. Oke, yang kedua, jenis muatan listrik itu ada 2, positif dan negatif. Jenis muatannya ya nak ada 2 ya. Bila atom kehilangan elektron maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan dia akan menjadi bermuatan positif.
Oke, dan sebaliknya, jika atom itu menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron sehingga dia menjadi bermuatan negatif. Oke. Muatan listrik pada benda. Ini ada ya nak, penggaris yang tadi ya, penggaris yang digosok di kepala, di rambut, dia akan bisa menarik kertas. Oke, bagaimana itu bisa terjadi? Oke, inilah dia jawabannya. Penggaris plastik memiliki jenis muatan yang berbeda dengan muatan kertas tadi ya nak. Ini dia pada kaca dibuat ya. Jadi di saat kita menggosok roll ke rambut kita, ini rambut kita memiliki muatan elektron ya nak. Oke, dia ini memiliki elektron. Elektron dari rambut akan berpindah saat digosok, maka elektron dari rambut pindah ke penggaris plastik sehingga penggaris plastik itu memiliki elektron. Di saat kita dekatkan dia ke kertas yang tidak memiliki muatan, maka dia akan tertarik. Oke ya, dia akan ditarik oleh elektron yang ada pada penggaris. Oke ya nak, itulah dia jawabannya. Maka kesimpulannya ini dapat kita lihat. Ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan kita ya. Oke, nanti kamu coba di rumah, betul atau tidak ya. Ada 3, silahkan dibaca ya nak. Oke. Ini dia cara menggosoknya tadi ya. Diperhatikan gambarnya lengkap saya buat ya nak. Oke. Nih bagaimana dia mendapatkan muatan pada benda yang digosok ya. Sudah. Terus ini interaksi antar muatan listrik. Ini dia ya nak. Bagaimana dia interaksinya? Interaksinya itu gini. Muatan kan ada positif negatif. Jadi kalau positif didekatkan dengan positif, maka dia akan berlawanan. Negatif dengan negatif berlawanan juga. Jadi kalau muatannya sejenis sama didekatkan, maka akan terjadi tolak menolak. Tapi kalau berlainan jenis, positif didekatkan dengan negatif, maka dia akan tarik menarik. Oke, itu sudah kita pelajari juga ya nak. Oke, ini dia interaksi antar muatan listrik. Muatan yang sejenis tidak boleh didekatkan. Muatan tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik menarik ya, seperti yang ibu bilang tadi ya nak. Oke, itu aja untuk hari ini. Jadi ibu rasa semua bisa membaca dengan baik. Oke, jika ada nanti masih yang kurang nak, kurang mengerti, bisa ditanyakan ke ibu Japri, ke WA saya ya. Oke, jadi untuk tugas hari ini tetap ada. Jadi tugas itu nak, kamu baca dan kamu kerjakan di buku tugas. Oke, buku tugas. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan Zoom. Di Zoom itu nanti akan saya pilih satu persatu. Oke, akan saya pilih satu persatu untuk menjawab tugas-tugas kita hari ini. Dan ingat nak, kerjakan di buku latihan. Jadi nanti waktu kita Zoom untuk pertemuan selanjutnya, saya akan minta kamu tunjukkan tugas yang sudah kamu kerjakan itu betul nggak kamu kerjakan. Oke, kalau saya lihat betul dikerjakan, oke, kita bahas satu persatu. Saya akan unjuk satu persatu siapa yang menjawab tugas kita itu. Oke ya nak. Oke, itu aja untuk hari ini. Oke, silakan dipelajari kembali. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Oke, terima kasih anak ibu. Selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.